itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Korke ya, Korke, Koko Bale. Oke. Koko Bale. Nah, Koko Bale itu tentu sebagai tempat untuk mereka memusyawarahkan, membuat upacara ritual yang ada, yang memang untuk melindungi, untuk menjaga masyarakat adat yang ada di kampung ini, dan juga tentu mereka masyarakat adat yang ada di luar juga tentu menjadi bagian dari konsep budaya yang ada di kampung Lewoklo. Baik Pak Petrus. Saya sekarang mau ke Pak Yosef dulu, tapi sebelumnya kepada Bapak berdua mungkin ada handphone yang hidup juga menonton live ini Pak, mungkin bisa dikecilkan volumenya atau dimatikan saja. Mungkin rekan-rekan di sana ada yang menonton juga, jadi suaranya tidak feedback masuk gitu. Baik, ke Pak Yosef saya mau bertanya sekarang Pak, sebagai putra daerah asli sana Pak, Desa Lewoklo, bisa diceritakan mengenai kondisi desa adat ini sekarang seperti apa di sana Pak? Apakah masih ada turis yang datang ke sana atau ada pembangunan? Dan nanti juga kita akan dibawa jalan-jalan virtual tour sama Pak Yosef ya di desa adat ini, jadi ini akan menarik. Silakan Pak Yosef. Oke, baik Pak. Seperti yang disampaikan oleh para dinas pariwisata tadi, bahwa situasi Flores Timur umumnya dan Lewoklo khususnya ini, dalam situasi seperti ini kita tahu bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya juga berpengaruh pada semua sektor. Nah, jadi pariwisata juga mengalami hal yang sama. Nah, apalagi Lewoklo dalam ajang ini dinominasikan kampung adat ya Pak. Untuk pandemi ini sehingga kunjungan wisatawan baik ke mancanegara maupun domestik ini kan berpengaruh juga. Jadi tidak seperti tahun-tahun kemarin, tetapi bahwa tidak menutup kemungkinan Pak, karena situasi pandemi ini di setiap lingkungan, di setiap rumah warga, termasuk juga di Koko Bale ini, acara di Koko Bale ini kan kita siapkan protokol kesehatan. Jadi jangan takutlah, kalau walaupun pandemi tapi ya masih bisa 1-2 pengunjung yang bisa berkunjung ke Lewoklo. Oke, saya mau lanjutin pertanyaan juga ke Pak Yosef. Pak Yosef, kalau misalnya nih saya atau Mas Leo atau dari ambasador ini, kita mau jalan-jalan ke sana, kira-kira yang ditawarkan selain yang disebutkan oleh Pak Petrus tadi, kira-kira apa Pak? Kita mau melihat apa di desa Lewoklo ini, bisa dijelaskan? Ya, dari Lewoklo ya, tentu sekali kampung adat, dalam hal ini juga Koko Bale, ritual adat Koko Bale itu setiap tahunnya dilakukan secara turun-temurun. Kemudian ada kelompok tenun ikat. Kelompok tenun ikat itulah Mas Riko ini dari Lewoklo tidak terdengar di sini ya? Mungkin Bapak mereka datang. Dari Lewoklo punya tidak terdengar di dinas nih. Tenun ikat ini suaranya. Tenun ikat ini kita punya keunikan itu di tenun ikat ini. Dan dia punya kriot, dalam istilah kami di sini kriot tinga hasilnya. Jadi tenun ikat ini bukan hanya tenun kainnya saja, tapi hasil-hasil lain, selendang, sal, kemudian gelang. Ya. Oke. Baik, Bapak, Pak Petrus bisa dengar kita? Pak Petrus bisa dengar kita, Pak Petrus? Mari kan. Sebenarnya ada masalah jaringan ya. Iya. Ini karena seru banget ya ngomongin tentang desa atau kampung adat ini gitu, karena ya, mungkin aku bisa lanjut tanya ke Pak Yosef dulu mungkin ya, sambil menunggu Pak Petrus kembali. Pak Yosef tadi kan sudah sempat dikasih tahu di sana ada apa aja. Nah,
kalau boleh tahu nih Pak, fasilitas di sana bagaimana ya Pak? Apakah adakah penginapan di sana? Jadi misalnya kita datang ke sana, kita bisa menginap di sana atau bagaimana Pak? Nah, jadi baik fasilitas yang Baik Pak, ini ada. kalau di Lowok Luwok, Pertama tentunya di akses Lowok Luwok jalan, memang Pak. ada Jadi, belum ada tadi juga penginapan. disampaikan Penginapan oleh dalam arti Pak bahwa Kepala hotel Dinas atau wisma bahwa belum ada. Tapi dari bahwa Larangtuka masyarakat itu kabupaten, kota kabupaten masyarakat juga Pak menggunakan rumahnya atau katakanlah homestay untuk Pak. jika ada tamu-tamu yang datang dan mereka menginap, maka fasilitas-fasilitas yang ada terutama Bagaimana, Pak? rumah-rumah penduduk yang Dilanjutkan? mereka sudah siapkan untuk bisa menampung tamu, maka dengan senang hati masyarakat Lowok Luwok tentu akan bisa menerima mereka, kehadiran mereka untuk mungkin lebih mendalami aspek-aspek tradisi, aspek ritual, lalu sejarah kampung itu untuk barangkali juga lebih tenang, lebih serius untuk bisa mencermati nilai-nilai budaya yang ada di sana. Ya. Pak Yosef, Airnya masih bagus, airnya banyak. Baik. Nah, Jadi dari kabupaten masyarakatnya itu juga dari Larangtuka ke bersih. Kampung Adat ini ke Lowok Mudah-mudahan Luwok itu itu juga menjadi kurang bagian lebih lain dari 25 kilometer. Nah, jadi mudah dijangkau. Jalan masuknya juga. Ya, Silakan Pak Yosef dilanjut. silakan Pak. Iya. Dari akses jalannya mudah, bisa dikatakan mudah. Kemudian di kampungnya sendiri sudah kita siapkan di wisata ini sudah disiapkan homestay. Jadi rumah-rumah warga baik di sekitar lokasi Koko Bale itu bisa dijadikan penginapan untuk tamu yang berkunjung ke sini. Oke. Kemudian Berarti misalnya baik di tempat umum maupun di desanya seluruh masyarakat, karena memang kita sudah menjadi dideklarasikan STBM. Ya, jadi semua WC, kamar mandi tentunya baik di tempat umum maupun di rumah-rumah warga tersedia. Baik. Pak Yosef. Pak Yosef, untuk menginap di sana kira-kira butuh budgetnya berapa ya Pak? Budgetnya kalau memang dia khusus untuk acara ritual Koko Bale ini dia selama 3 hari, tapi itu juga tergantung dari pengunjungnya. Jadi kalau misalnya mengikuti sampai dengan selesai proses ini selama 3 hari, kalau per orang itu dia berkisar 500 sampai 750 lah. Oke. Kurang di itu selama 3 hari, Pak. Oh, itu udah selama 3 hari tuh ya Pak? Iya, ya. Ya, menarik ya Kak Riko ya. Kita bisa melihat ini. Iya, jadi perpaduan antara kampung adat yang masih terjaga sampai sekarang, ditambah lagi balutan misalkan kostum. Nah, bicara tentang kostum, saya mau nanya ke Pak Petrus nih. Pak Petrus sudah bergabung bersama kita lagi. Itu topi yang dipakai Pak Petrus itu apa? Dan selendang yang dipakai itu apa? Apakah ada filosofinya atau seperti apa nih Pak keunikan dari kalau kita bisa bilang busana lokal atau busana adat yang ada di Flores Timur? Boleh diceritakan Pak? Baik Pak Riko ya. Ini topi dan juga ini baju sama juga dengan sarungnya lagi sebenarnya, tapi saya tidak pakai ini. Saya pakai celana panjang, hanya pakai bajunya saja. Ini memang juga jadi ciri khas atau pakaian adatnya. Pakaian adatnya Lowok-Luwok, ada topi dengan memang warnanya merah, bukan warna PDIP, Mbak. Tapi warna apa? Warna keberanian gitu loh. Juga ada baju dengan motif-motif ini, memang ada nilai-nilai dari motif yang dikenakan. Namanya kemudian apa Pak Petrus? Namanya sendiri apa Pak? Baju senui ini namanya. Baju namanya baju senui. Senui ya Pak? Senui ya. Senui. Ini adalah maksudnya paket busana adat Flores Timur ya Pak? Ya, tapi lebih umumnya itu lebih umumnya pada masyarakat di Demung Pagong di Lowok-Luwok itu dengan busananya seperti ini. Secara keseluruhan Flores Timur memang ada beragam. Di Solornya mungkin lain,
Di Adonara juga lain, ada beberapa kecamatan dengan motif-motif yang beda. Baik. Ya. Oke. Bapak, Silakan, Pak. berarti tadi kan kita ada giveaway ya Kak di awal ya. Apakah Betul. ini yang nanti akan di giveaway untuk teman-teman? Betul. Mungkin Kita ada tanya sedikit dulu aja bocoran dari langsung Bapak. ke Pak Petrus. Pak Petrus, apakah selendang ini atau topi ini akan dibagikan ke dua penonton kita yang bergabung hari ini, Pak? Ya, betul. Nanti ada pemberian hadiahnya. Kita sudah siapkan dua untuk penanya yang terbaik. Kita sudah siapkan dan pada saatnya nanti akan diberikan tinggalnya di mana kita bisa kirimkan ketika alamatnya sudah kita bisa dapat pastikan dan namanya. Baik. Kalau gitu langsung aja kita kasih pertanyaan ke teman-teman yang Boleh. bergabung di sini. Ini 53 orang, sebenarnya ini lebih dari 53 orang. Saya mau kasih pertanyaan aja dan jawab ya. Nanti kita akan pilih di akhir Travel Talk ini, kita akan pilih dua pemenang. Ya. Sebutkan nama pakaian adat Desa Lewok Luwok. Oke, sekali lagi. Sebutkan nama pakaian adat Desa Lewok Luwok. Ini yang dipakai oleh Bapak Kepala Desa dan juga Pak Petrus. Gitu. Baru saja disebutkan tadi ya Baru namanya. saja disebutkan tadi namanya, silahkan. Nanti kita akan capture dan kita akan pilih. Oke, sekarang saya mau lanjut dulu ke Pak Kepala Desa atau Pak Yosef. Saya mau bertanya lebih jauh tentang desa ini, sebenarnya penasaran. Pak Yosef, sebenarnya ini Desa Lewok Luwok ini sudah berapa lama nih Pak umurnya? Dan ada nggak sejarah singkat sebenarnya? Apakah mungkin ini dulunya adalah adat yang lain, kemudian mereka merantau ke Lewok Luwok, kemudian dibuatlah bangunan ini jadi unik, begitu. Boleh dijelaskan, Pak? 6. Pak Yosef, bisa dengar kami? Halo, bisa. Ya, kalau Pak Yosef terlalu jauh, suaranya bisa lebih dekat lagi, Pak, ke handphone-nya, nggak apa-apa. Ya. Ya, lebih dekat. Saya ulang ya, Pak, pertanyaannya. Ya. Ya. Pak, sudah berapa lama nih umur dari kampung adat Lewok Luwok ini? Dan bisa diceritakan sejarah singkatnya aja, seperti apa dulu, bagaimana terbentuknya desa ini dan sampai sekarang bisa bertahan, Pak? Silakan. Jadi kurang lebih 9 abad, Pak. Jadi Wow. usianya Lanjut, Pak, silakan, Pak. ya. Jadi terkait keberadaan, bisa kami ceritakan bahwa memang di tempat kami duduk ini, situasi yang kami sementara kita ini dulunya ini pondok, Ya. pondok dari suku Nedabang. Jadi penduduk aslinya yang pertama sekali itu suku Nedabang, dia punya pondok ini yang sementara kami duduk ini. Kemudian datang lagi suku Kabelan dan Beribe. Seputaran di sini, lokasinya kurang lebih 100 meter dari sini. Ya, itu Kabelan Beribe. Dalam perjalanan suku Kabelan dan Beribe ini kebetulan yang punya pondok ini dia berkebun dan mengiris tuak. Terdengarlah atau saling bertemu antara Kabelan, Beribe dengan Nedabang ini. Mereka bertiga di suku ini menyepakati untuk membangun sebuah tempat pertemuan, karena ini sudah ada 3 suku ya. Tapi situasi waktu itu, Pak, bencana, dalam hal ini bencana melanda kampung ini. Maka suku Beribe tadi diutus oleh suku Kabelan pergi mencari orang pintar yang ada di sekitar sini. Kebetulan suku Beribe ini dia mencari ke wilayah timur, barat,
akhirnya satu kesempatan itu dia bertemu dengan suku satu orang bapak Sikukwegok. Itu kemudian dia bertanya, si Beribe tadi bertanya kepada Sikukwegok, kira-kira sekitaran di sini orang pintar ada yang bisa mengusir kekuatan gaib seperti itulah. Jadi si Sikukwegok ini mengatakan, oh ada satu orang atau satu suku yang berada di dekat sini. Jadi tempat itu namanya Ongelere, yang kebetulan yang mendiami itu adalah suku Lowolain. Suku Lowolain ini dia berasal dari Sina Jawa. Jawa Sina. Jadi suku lain ini berasal dari Jawa. Pintaran dia ini punya ilmu, dia bisa mengusir kekuatan gaib yang ada. Sehingga kemudian suku Beribe menceritakan kejadian yang ada di kampungnya, lalu mengajak suku Lowolain ini untuk datang supaya bisa mengusir kekuatan gaib atau roh jahat ini. Namun bukan hanya sekali jalan, artinya suku Lowolain langsung menerima tawaran begitu saja. Ya. Tapi kalau suara mereka tidak bagus, yang nulu okmi saja tidak dengar. Pak Yosef, boleh mungkin digeser sedikit. Ini mungkin jaringan memang di sana lagi kurang bersahabat ya. Iya. Tapi kita masih akan bersahabat karena masih ada giveaway yang akan kita kasih, yang akan dikirimkan langsung dari Flores Timur, teman-teman. Pertanyaannya tadi sudah disebutkan. Kita akan sebutkan lagi pertanyaannya mungkin nanti sekali lagi. Jadi siap-siap aja ya. Kita akan milih 2 orang yang beruntung. Silakan Kak Leo. Kita ke Pak Petrus mungkin ya. Pak Yosef hilang sepertinya ini. Pak Petrus bisa dengar suara Pak? Oke. Pak Petrus sudah, tadi mungkin jelas. Ya. Tadi Pak Yosef ada sedikit bercerita tentang sejarah Lewok Luwok. Nah, pertimbangan Bapak dan di sana kalau boleh tahu mengusulkan desa Lewok Luwok ini menjadi nominasi API 2021 nih apa nih Pak pertimbangannya Pak? Oh ya, baik Pak. Jadi sampai kita mengusulkan Lewok Luwok untuk ikut dalam kategori kampung adat untuk API 2021, ya kita berangkat dari keberadaan Desa Lewok Luwok itu sendiri. Dari sejarah kehadiran suku-suku yang ada di Lewok Luwok, kehadiran mereka dengan sejarah-sejarahnya. Semua suku punya sejarah, mereka datang dari mana, berhimpun di situ, lalu mereka membuatkan suatu aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat adat yang ada di Lewok Luwok itu sendiri. Kehadiran mereka dari setiap suku ini juga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ada suku Kebelan, ada suku Nidabang, ada suku Lain, ada suku Kumanireng, ada suku Beribe. Beberapa suku yang memang punya peran di sana. Suku-suku yang ada juga membangun rumah-rumah sukunya. Rumah-rumah suku yang mengelilingi Kokobale tadi. Rumah-rumah suku ini juga menjadi tempat untuk anggota sukunya bermusyawarah. Kemudian dengan itu banyak hal yang terkait dengan tradisi ya. Tradisi bagaimana pada waktu-waktu tertentu ada tutup air laut, tidak boleh berkarang, tidak boleh mancing, tidak boleh menangkap ikan. Itu ada waktu-waktu yang ditentukan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian juga ada hal yang menarik bahwa ritual yang tradisi atau ritual yang mereka lakukan itu dalam satu kalender waktu setiap tahun. Jadi setiap tahun pada sekitar bulan Juli itu mereka melakukan ritual adat yang namanya acara Kokobale. Acara Kokobale mereka yang mereka lakukan ini dengan tahapan-tahapan.
tahapan tentu mereka menentukan kapan waktunya untuk kita melakukan perbaikan atau musyawarah untuk perbaikan Kokobala itu sendiri. Memang Kokobala ini karena memang atapnya dari daun lontar, sehingga lebih banyak yang dilakukan tiap tahunnya itu bagaimana untuk mungkin mengganti atap yang ada di sana. Kegiatan itu mereka awali dengan memberikan sesajian itu kepada sumber mata air pada tempat ini yang menurut keyakinan mereka bahwa secara medisnya bahwa ketika kekurangan air dan mereka mengharapkan ada sumber air yang mengalir di sekitar desa, maka ada sepertinya secara legendanya bahwa mereka mengorbankan seorang anak gadisnya untuk ya kalau mau kita katakan mungkin dia kawin dengan roh penjaga air yang ada di situ, yang kemudian akhirnya juga memberikan mereka sumber pengairan itu. Itu ada pada suku Kabelan, sementara ada suku lain juga hal yang sama dilakukan untuk satu sumber air yang lebih besar, yang sumber airnya itu sampai didistribusikan jaringannya sampai ke kota Larangtuka yang sekitar 20-an kilometer dari lokasi air itu sendiri. Kemudian juga setelah itu baru dilanjutkan dengan beberapa acara-acara ritual tadi. Acara-acara ritual yang tadi dilakukan sampai dengan ada pemotongan hewan sebagai tanda persembahan, memberi makan kepada leluhur-leluhurnya mereka yang ditanggung oleh masing-masing suku yang ada di sana. Kemudian juga dari konteks itu juga ada acara yang mereka sebutkan untuk kasih makan kepada Aiwatan dan Ilewoka. Aiwatan itu berarti di laut dan juga di Woka itu artinya di darat. Jadi arwah dan penghuni yang ada di laut maupun yang ada di darat itu diberikan sesajian. Juga kaitan dengan properti atau benda-benda pusaka adat yang memang awalnya dibawa itu juga diberikan semacam acara-acara persembahan dalam konteks itu. Sehingga nampaknya bahwa hal-hal itu masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat adatnya. Puncak ritual itu 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama itu mulai dengan atur pengatapannya, kemudian hari kedua itu pemotongan pembelian hewan, lalu hari ketiganya itu makan bersama yang namanya goleng. Memang ada beberapa hal yang lain. Ketika ada yang namanya menerima kekuatan, sepertinya menerima kekuatan baru. Itu ditandai dengan ada biji kemiria. Itu yang dikunyah bersamaan dengan sirip pinang, lalu dioles lalu itu dioles di dahi masing-masing orang yang ada di sana, ada di situ. Lalu mereka yang keluarga yang ada di luar ini juga dikasih untuk nanti pada saatnya mereka berikan kepada anggota keluarga yang ada di luar untuk sebagai tanda bahwa ada hal-hal magic di situ yang memberikan mereka kekuatan untuk hidup bermasyarakat, hidup kalau memang dia PNS ya dia akan melaksanakan tugasnya sebagai PNS, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan dan lain sebagainya untuk memberikan mereka satu kekuatan hal-hal seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Kepala Desa lagi, ke Pak Yosef. Pak Yosef, selain ini kan ada kampung adat dan ada juga tadi udah disebutkan Pak Kadis juga semacam kegiatan lah rutin yang dilakukan seperti itu. Saya mau nanya ke Pak Kepala Desa, kalau masyarakat di sana masih ada nggak Pak yang kita temui misalnya menggunakan pakaian adat sehari-hari misalnya, bukan pakaian yang modern lah istilahnya, seperti yang Pak Kepala Desa pakai sekarang. Apakah masyarakat di sana masih ada menggunakan ini sehari-hari Pak, atau hanya untuk keperluan
acara-acara tertentu saja? Kalau Ya. oke baik Pak. Jadi untuk keseharian ini terkait sarung memang dipakai. Oke. Nah, sarungnya tetap mereka pakai. Nah, tetapi untuk bajunya itu khusus untuk ke acara-acara tertentu. Jadi Jadi maksudnya Pak Yosef itu hanya bawahan saja ya yang digunakan, yaitu kain atau sarung begitu. Kalau pakaian atasnya itu bebas, kecuali untuk acara-acara resmi adat. Tapi bajunya itu Gile. Silakan Pak, lanjut Pak. halo. Pak Yosef, silakan dilanjut Pak. Ya, jadi untuk ke masyarakatnya itu yang seperti Pak tanyakan itu, saya sampaikan sekali lagi bahwa khusus sarungnya itu dipakai sehari-hari. Nah, sedangkan baju khusus acara-acara tertentu, misalnya di perkawinan, kematian, maupun ritual adat lainnya, termasuk ke acara Kokobale ini. Oke. Kak Riko, mungkin bisa di-remind lagi pertanyaan yang tadi, dan sekalian nanti saya tambah satu pertanyaan lagi untuk giveaway, karena giveaway-nya nanti akan ada 2 ya. Ya. Buat teman-teman juga sebelumnya, nanti juga kita akan ada virtual tour, jadi Pak Kepala Desa akan membawa kita mengitari lah untuk melihat rumah adat di sana yang sudah ada di lokasi sekarang. Nah, pertanyaan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan 2 giveaway yang akan dikirimkan langsung dari Flores Timur buat teman-teman. Sebutkan nama pakaian adat Desa Lewok Luwok. Tadi udah disebutkan oleh Pak Kadis. Langsung aja komen, atau boleh juga kasih di kolom pertanyaan. Nanti kita akan pilih 2 yang beruntung yang akan kita umumkan di akhir Travel Talk ini. Oke. Kita lanjut dulu ngobrol ya Kak ya. Silakan Kak Leo. Siap, silakan. Oke, ke Pak Yosef lagi ya Pak. Pak Yosef. Ya, Pak Yosef, kalau boleh tahu kira-kira kapan nih Pak waktu yang tepat untuk mengunjungi Desa Lewok Luwok ini? Di saat kita bisa menikmati upacara-upacara adat itu, kira-kira di hari atau di bulan apa Pak? Jadi khusus untuk acara ritual Kokobale ini, dia setiap tahun itu di bulan Juli. Nah, sedangkan hari tanggalnya itu akan dilakukan musyawarah. Jadi lembaga adat melakukan musyawarah yang dalam hal ini ditentukan oleh bagian dari lembaga adat itu, yakni Uamata. Jadi semua pelaku kepentingan, dalam hal ini tetua adat, berembuk kira-kira waktu yang tepatnya itu kapan, terkait dengan hari dan tanggalnya. Karena itu juga tidak sembarangan kita menentukan, karena dalam hal ini Uamata itu telah mendapat ilham dari leluhur, dari nenek moyang kita. Jadi terkait harinya, hari dan tanggalnya memang belum ditentukan dalam musyawarah. Oke, berarti kalau misalnya calon wisatawan nih Pak yang mau datang ke sana, di mana Pak kita bisa melihat pusat informasi, misalkan kalender event dari Desa Lewok Luwok ini Pak? Jadi ya, setelah disepakati ditentukan hari dan tanggalnya, berarti 1 atau 2 minggu sebelumnya kita bisa informasikan ke wisatawan. Jauh-jauh hari, bisa juga sebulan, tetapi bahwa yang kita sampaikan itu bahwa agendanya itu di bulan Juli. Nah, kemudian 1-2 minggu kalau memang sudah ditentukan hari tanggalnya, kita bisa sebarluaskan ke wisatawan. Baik, terima kasih Pak Yosef. Saya sekarang ke Pak Petrus. Pak Petrus, ini kan kampung adatnya sebenarnya udah jadi, dan seperti yang disebutkan Pak Kepala Desa tadi, ini udah 9 abad gitu umurnya. Berarti sebenarnya udah settle, udah jadi gitu. Udah siap lah untuk dijual ke masyarakat, dan memang sudah banyak juga wisatawan yang ke sana. Saya mau nanya Pak, apakah ada rencana pemerintah dalam hal ini Kadis di sana atau Dinas Pariwisata di sana ke depannya terkait Desa Lewok Luwok ini? Mau diapain lagi? Mau ditambahin apa lagi nih kira-kira?
Baik, terima kasih. Jadi tentu dalam kaitan dengan bagaimana menyiapkan suatu lokasi destinasi yang namanya juga kampung adat, tentu hal-hal yang kita rencanakan untuk bisa difasilitasi atau dibangun di tempat itu, tentu kita akan lebih jauh untuk bersama dengan pemangku kepentingan yang ada di desa untuk melihat yang mana yang lebih urgen untuk hal-hal seperti itu. Memang ada satu hal yang menarik untuk barangkali juga kami persiapkan. Nah, itu konteksnya nanti tentu terus dengan pemangku kepentingan yang ada di sana, terutama lembaga pemangku adat. Memang tadi disampaikan bahwa kegiatan seremonial atau upacaranya tadi itu kan sekitar bulan Juli, dan tentu tidak setiap wisatawan atau setiap orang punya waktu di bulan Juli itu bersamaan dengan upacara itu sendiri. Tetapi bahwa ritual dengan berbagai kondisi atau sejarahnya Desa Lewokluok, kemudian kehadiran suku, kemudian tradisi dan ritualnya, kami mencoba untuk mungkin nanti akan dinarasikan. Kita narasikan secara agak lebih bagus dan mungkin kita figurakan. Kemudian kalau memang bisa nanti kayaknya ada prasasti di setiap rumah suku untuk kita barangkali kita lekatkan di situ, ini rumah suku apa, datangnya bagaimana, fungsi mereka di situ di Lewo itu sebagai apa. Ini yang barangkali ada beberapa hal yang kita mencoba untuk nanti kita dengan mereka untuk melihat di sana. Sehingga paling tidak ketika wisatawan yang datang di figura itu sendiri, prasasti atau galeri itu sendiri, mungkin dia sudah bisa tahu, oh ini sejarah apa, secara desanya, kemudian keberadaan suku-suku, kemudian tradisi-tradisi yang dilakukan, dan juga ritual-ritualnya, baik secara narasi dalam bentuk kata dan kalimat, maupun juga ada gambar, ada foto-foto yang bisa kita lekatkan di situ sebagai bagian dari dokumentasi yang bisa diketahui oleh mereka semua. Dan juga memang ada hal yang dilakukan secara terus-menerus oleh ibu-ibu atau perempuan di desa ini, yaitu menenun.